Film ini diawali dari sebuah keluarga cemara yang cukup bahagia. Terlihat si mama yang bernama Connie sibuk mengurusi suaminya yang bernama Edward dan seorang anaknya yang bernama Charlie. Terlihat Charlie yang baru saja akan berangkat ke sekolah pagi itu. Akhirnya Edward berangkat ke kantornya sekaligus mengantarkan anaknya ke sekolah. Setelah suami dan anaknya pergi, si mama pun pergi ke kota dengan berjalan kaki untuk berbelanja kebutuhan perayaan ulang tahun anaknya. Namun naas cuaca saat itu sangat buruk yang dibarengi oleh hembusan angin yang sangat kencang. Sehingga si mama pun terlihat ripuh membawa belanjaannya. Dan si mama pun tak sengaja menabrak seorang pemuda yang sedang membawa tumpukan buku. Dan karena kejadian itu lutut si mama menjadi boleksek. Kemudian si pemuda itu pun menawari si mama untuk mengobati bolekseknya di sebuah apartemen yang gak jauh dari sana sambil menunggu cuacanya kembali normal. Setelah dipikir-pikir akhirnya si mama pun menerima tawaran tersebut. Sampainya di apartemen, mereka pun mulai berkenalan yang mana si pemuda ini bernama Paul, seorang penjaga perpustakaan yang mempunyai rambut gondrong, badan atletis. Ya intinya mah idaman ukti lah. Si mama pun merasakan bahwa si Paul begitu welcome kepadanya. Sampai-sampai si Paul membersihkan boleksek si mama dengan sangat lembut. Yang karena perhatian diberikan oleh si Paul, si mama pun merasa sangat senang. Si mama berpikiran ternyata masih ada orang sebaik itu. Rupanya pertemuan itu sangat mendalam bagi si Paul, yang mana si Paul ini memberikan sebuah buku kepada si mama. Sebagai souvenir katanya mah. Modus deng itu mah. Setibanya di rumah, si mama pun menceritakan kejadian itu kepada si Edward sang suami. Namun entah kenapa respon si Edward begitu cuek atau be aja. Lalu di malam hari, si mama yang sudah memakai baju haram yang terlihat sangat aduhai, yang pastinya mereka akan melakukan adegan pengeboran. Namun baru juga ancang-ancang tiba-tiba terdengar suara anak mereka yang menangis. Dan alhasil mereka pun tidak jadi melakukan adegan pengeborannya, yang pastinya si Edward ngebagel. Besok harinya si mama tidak sengaja menemukan kartu nama yang jatuh dari buku pemberian si Paul. Merasa belum mengucapkan terima kasih, akhirnya si mama pun mencoba menelpon si Paul menggunakan telepon umum. Dan si mama pun berterima kasih kepada si Paul atas kebaikannya sudah mengobati bolekseknya. Kemudian si Paul pun mengajak si mama untuk main-main lagi ke apartemennya. Si Paul pun berjanji akan membuatkan secangkir kopi buat si mama. Si mama yang lagi nyalse pun akhirnya menerima tawaran si Paul untuk main ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, terlihat si Paul yang sudah nggak asing lagi buat si mama. Dan mereka pun mulai bercerita ke hal-hal yang lebih personal. Sengaja si Paul pun memegang tangan si mama. Namun di sini si mama mencoba menghentikannya agar tidak terpancing lebih dalam. Dan si mama pun segera pulang dari apartemen si Paul. Ketika di rumah terlihat si mama yang sedang mencuci piring, yang mana disaksikan oleh si Edward. Dan di sini si Edward sangat bingung karena akhir-akhir ini istrinya sering melamun gak karuan. Namun Edward pun menghiraukannya dan membiarkan si mama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Usut punya usut, kayaknya mah si mama teh lagi ngelamunin perlakuan si Paul tadi. Esok harinya terlihat si mama yang sengaja main-main ke apartemen si Paul. Dan di sini sudah terlihat mereka semakin akrab dan mereka pun berdansa bersama. Saat sedang berdansa, si Paul selalu memuji kecantikan si mama, yang membuat si mama pun menjadi baper. Dan karena terbawa suasana, akhirnya mereka pun melakukan adegan pengeboran. Setelah adegan pengeboran beres, seketika si mama menangis menyesal atas kejadian barusan. Namun di sisi lain si mama merasa senang karena kehidupannya kembali bergairah, bisa merasakan yang namanya jatuh cinta, yang biasanya mah disebutnya teh puber kedua ya kalau udah nikah mah.
Dan pada saat itu si Mama pun menjalani hidup yang penuh kepalsuan dan penuh kucing-kucingan sama si Edward. Hingga suatu ketika si Mama dan si Paul sedang makan di restoran. Ada seorang pria yang mengenali si Mama, yang mana pria itu merupakan karyawannya si Edward. Dan pria itu pun mendatangi si Edward berniat untuk memberikan tahu kelakuan bejat istrinya. Namun saat pria itu belum sempat memberitahu, rupanya si Edward menyimpan kambak kepada pria itu karena pria itu membocorkan rahasia penting milik perusahaan. Alhasil Edward pun langsung memecat pria itu. Singkat cerita, si Edward mengajak si Mama untuk makan siang di restoran. Namun di sini si Mama malah menolaknya karena si Mama beralasan sudah ngebooking salon untuk perawatan wajahnya. Edward pun menjadi curiga karena akhir-akhir ini si Mama sering keluar rumah. Akhirnya si Edward pun mencoba menelpon salon langganan si Mama, yang ternyata pada hari itu nggak ada bookingan atas nama si Mama, hingga membuat si Edward menghulung tarik dulu sebentar. Yang ternyata si Mama sedang bermesraan dengan si Paul di apartemennya, yang tentu saja mereka melakukan adegan pengeboran terlarang itu. Di sisi lain, Edward pun memilih menggunakan jasa detektif untuk memantau pergerakan kucing-kucingan yang dilakukan oleh si Mama. Lalu pada malamnya Edward pun mengatakan akan melakukan perjalanan bisnis ke Cicadas hingga beberapa hari. Dan si Mama pun mendengar itu hanya no respon. Di pagi harinya saat Edward sedang bersiap-siap, terlihat si Mama masih pules bobo cantik tanpa membantu persiapan yang harus dibawa oleh sang suami. Lalu si Mama pun langsung menemui si Paul untuk menghabiskan waktu seharian penuh bersamanya. Namun di sisi lain terlihat detektif suruhan si Edward sedang mengikuti pergerakan mereka. Sang detektif juga mengambil foto sebagai bukti yang akan diserahkan kepada si Edward. Dan si Edward pun akhirnya tahu apa yang telah dilakukan istri tercintanya. Rungsing pisan dah kalau jadi si Edward mah. Setelah mengetahui hal itu, Edward pun memutuskan untuk datang ke apartemen si Paul. Pada awalnya Edward terlihat sangat tenang. Namun pada akhirnya Edward menemukan pajangan yang mana pajangan itu sebelumnya diberikan kepada si Mama. Namun si Mama memberikan lagi pajangan itu kepada si Paul. Seketika si Edward pun menjadi sangat marah dan langsung menghajar ubun-ubun si Paul menggunakan pajangan itu. Sampai si Paul pun dipanggil Yang Maha Kuasa alias Mod-Mod. Lalu setelah itu terdengarlah suara telepon yang berbunyi. Rupanya telepon itu dari si Mama. Telepon itu pun menjawab secara otomatis, yang mana terdengar suara sendu si Mama yang mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri hubungan gelapnya dengan si Paul. Mendengar hal itu, si Edward pun langsung membersihkan barang bukti dan langsung membuang mayat si Paul ke tumpukan sampah. Beberapa hari kemudian mereka pun didatangi oleh dua orang polisi, yang mana polisi ini sedang menyelidiki kasus kematian si Paul. Namun di sini si Edward dan si Mama mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengenal si Paul sebelum-belumnya. Akhirnya polisi pun meninggalkan rumah mereka tanpa meninggalkan kecurigaan. Singkat cerita, pada suatu hari terlihat si Mama sedang di tempat laundry. Secara tak sengaja si Mama menemukan foto-foto dirinya bersama si Paul yang berada di saku jas milik si Edward. Mengetahui hal itu, si Mama pun sangat terkejut terheran-heran karena kucing-kucingannya telah diciduk oleh suaminya. Lalu di rumah si Mama menyadari bahwa pajangan yang diberikan oleh si Edward sudah berada di tempat semula. Dan si Mama pun akhirnya memutuskan untuk membicarakan masalah itu bersama si Edward. Akhirnya mereka pun terlibat cekcok pada malam itu.
I didn't want to kill him, I wanted to kill you. Namun karena keduanya sayang anak, mereka pun berusaha untuk tidak membahas masalah ini lagi. Karena mereka sama-sama tidak mau bercerai dan meninggalkan anaknya. Suatu ketika si mama membuka pajangan itu, yang mana di dalamnya tersimpan foto keluarga cemara mereka yang bahagia. Dan di balik foto itu terdapat tulisan ungkapan begitu cintanya si Edward kepada si mama. Dan akhirnya si mama pun menyadari betapa berharganya pajangan yang diberikan oleh si Edward itu. Hingga suatu saat setelah mereka berpergian, mereka berada tepat di depan kantor polisi. Dan di sini si Edward bertekad untuk menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian. Namun si mama menolaknya dan si mama pun memberikan solusi agar mereka pindah ke luar kota dan mulai cerita cinta kembali dari awal. Akhirnya mereka pun saling menyesali perbuatan mereka. Dan film pun tamat.